Makanya jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Ini gilanya luar biasa, ingin memenggal kepala Habib Rizik, ya, ingin apalagi mencungkil matanya, dan bahkan urusan kakinya pun ingin di apa itu. Siapapun yang memfitnah, yang menghina, dan yang membenci, menghajar, serta yang ingin menjebloskan ke dalam penjara, kena dampaknya satu persatu dari bahagia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi, zuriyah Nabi yang bernama Habib Rizik bin Husain bin Syihab, yang sejak lama ketika beliau difitnah, dicaci maki dan lain sebagainya, beliau mubahalah hingga saat ini sudah berapa tahun mubahalah tersebut berjalan, sehingga siapapun yang memfitnah, yang menghina, dan yang membenci, menghajar, serta yang ingin menjebloskan ke dalam penjara akan kena dampaknya satu persatu dari mubahalah tersebut. Ingat, sampai detik ini mubahalah Habib Rizik masih terus berjalan. Dan untuk daftarnya mana? Ini daftarnya. Setelah kita melihat daftarnya, dan ini beritanya, nah, ini berita yang luar biasa. Seperti kebetulan sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan Habib Rizik Syihab ditakdirkan berusia pendek. Mereka meninggal pada usia yang relatif masih muda. Terbaru, seorang anggota Polres Pekalongan Aibtu Henry Setiadi meninggal dunia. Dia berpulang lebih cepat sebelum memasuki masa pensiun. Usia pensiun polisi 58 tahun. Henry Setiadi sehari-hari adalah bintara seksi kedokteran dan kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Henry sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu gara-gara video pernyataannya. Video pernyataan dari si Pak Henry ini gilanya luar biasa ini. Ingin memenggal kepala Habib Rizik, ya, ingin apalagi mencukil matanya, dan bahkan urusan kakinya pun ingin di apa itu namanya. Gila pernyataan ini, yang akhirnya ternyata belum sempat minta maaf kepada Habib Rizik, udah meninggal dulu. Ya Allah, belum minta maaf kepada Habib Rizik, udah meninggal dulu. Ya, nggak tahu nih saya untuk ke depan ini bagaimana Pak Henry. Ya Allah, saya sih nggak tega gitu ya, belum minta maaf, akan tetap sudah meninggal dulu. Henry Setiadi sehari-hari adalah bintara seksi kedokteran dan kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Henry sempat viral di media sosial, ya, yang viral itu ya. Demi Tuhan, saya sebagai orang muslim juga warga negara tidak gentar sedikit pun dalam ucapan waktu di videonya. Dan akhirnya Pak Henry itu meninggal dunia. Selain Pak Henry itu ada beberapa sejumlah nama lain, ya, seperti yang tadi video di awal, seperti Hakim Pengadilan Negeri Suryaman juga ditakdirkan lebih awal meninggal, ya. Suryaman ini salah satu hakim yang saat itu mengadili Habib Rizik pada perkara swab tes RS Umi. Sebelumnya Hakim Suryaman bersama Hakim Hapsoro, Hakim Victor, Hakim M. Yusuf, dan Hakim Ketua Harwanto menjatuhkan vonis 4 tahun waktu itu. Sebelum pada Juni 2018, seorang kartunis yang dianggap pernah menghina imam besar Habib Rizik dilaporkan tewas tenggelam. Jasadnya ditemukan di Pulau Kemujan, Karimun Jawa. Jebur laut. Tahu-tahu tinggal jasadnya doang. Nggak dimakan paus atau ikan gitu. Nggak dimakan paus atau ikan, ya mending. Yang penting jasadnya ditemukan. Waktu itu Kapolsek Karimun Jawa saat itu Ibtu Suranto menyatakan korban bernama John Tarmunagara Negara Putra. Dia melakukan kegiatan snorkeling di perairan Kemujan. Oh ya, meninggal ya.
Terus juga pada 12 April 2015 misalnya ia mengunggah sebuah tulisan bernada hinaan kepada Habib Rizik yang berjudul Surat Sarkastik Terbuka untuk Habib Rizik. R huruf kecil biar kita. Oh, ini itu. Oke lah, intinya ya banyak sekali ya yang terkait tentang Habib Rizik. Salah satunya juga yang terkait KM50. Nanti juga bakal satu persatu akan dihinakan oleh Allah dan mendapatkan jawaban dari mubahalahnya. Sambo, senggol dong. Sambo, senggol dong. Santai, satu-satu itu yang berkaitan dengan Habib Rizik yang kemarin sudah menghina, mencaci maki. Tenang, santai. Ada waktunya nanti. Lalu salah seorang jaksa ini, penuntut umum dalam kasus Habib Rizik juga berusia pendek, ya, Nanang, Pak Nanang yang menjadi jaksa penuntut umum yang menuntut Habib Rizik juga meninggal dunia waktu itu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang meninggal dunia ya. Termasuk siapa itu yang pernah menghina Habib Rizik itu yang injak-injak dan bakar fotonya Habib Rizik ya, sudah lupa di pikiran saya, cuma masih saya ingat kejadian-kejadiannya. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazuk ya, begitu datang di situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ada khair. Itu kan itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan. Bidah itu bidah. Bidah dari mana? Bukan, sama Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyoletin jenazah nanya dulu, ini orang baik nggak? Nabi orang baik nggak nih? Ini baik. Sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ada khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng, ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya apa ini orang baik? Baik itu baik. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan. Sholat benar-benar sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati itu. Sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat, udah tuh ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakiti Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya, di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Kenapa terang begini? Ya. Nah, itu mesti hati-hati. Awas jangan salah kontrol. Ya. Jangan celah, jangan apa-apa dan sebagainya. Ini sering kali begini nih karena konstelasi politik juga sekarang nih, pilpres apa-apa, mungkin di setiap kubu ada ulama, ada apa. Kita hormati, mungkin masing-masing punya ijtihad. Ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang keliru, jangan diolok-olok, tidak. Kita doakan dengan baik. Pilihan boleh beda, silakan. Ya. Itu tidak ada masalah, tapi jangan berselisih, jangan sampai ribut dan sebagainya. Paham ya? So, apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Ya Allah, mohon jadikan hadar wa'is gini diskusi pulang, amin, kita aminkan, amin ya. Nah itu boleh, silakan aja. Ya, pas diralat gak sempat aminin lagi juga gak apa-apa, ya gak ada masalah gitu. Ya gak usah rame, biasa aja gitu ya. Biasa aja. Ya gak usah langsung dicari, disusul, gini gitu kan, kasihan juga gitu ya. Halo. Sudah ya? Dah.
dulu.